Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati fiddin arsyadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini Allah kembali pertemukan kita di taman-taman surga, di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan manfaat atas apa yang Allah ajarkan kepada kita. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di hadis yang ke-63 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis keempat dari bab Al-Muraqabah. Maka kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang kelima dari bab Muraqabah, atau hadis yang ke-64 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yagharu wa ghairatallahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Muttafaqun alaihi. Hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Wa ghairatallahi ta'ala, dan cemburunya Allah Ta'ala itu ayatiyal mar'u ma haramallahu alaih, ketika ada seseorang yang menjamah apa-apa yang diharamkan oleh Allah atasnya. Muttafaqun alaih. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, nama yang sudah tidak asing lagi, apalagi kita membahas kitab Riyadhus Shalihin dan sudah sampai hadis yang ke-64. Nama Abu Hurairah sering disebut karena memang beliau adalah sahabat yang paling banyak riwayatnya di antara sahabat-sahabat yang lain. Dan begitu pun di dalam kitab Riyadhus Shalihin, perawi yang paling banyak disebut juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau satu-satunya yang diberi gelar Sahibul Uluf, sahabat yang memiliki ribuan hadis. Sebanyak 5.374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau dari Daus. Kalau disebut sukunya, nisbah ke dari mana dia berasal, maka nisbahnya adalah Ad-Dausi. Bagaimana ketika beliau bersama dua sahabat yang lain suatu kali berada di Raudhah. Raudhah itu adalah tempat antara rumah Rasulullah dengan mimbar. Ma baina manzili wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbar itu ada raudhah, ada taman di antara taman-taman surga. Jika sahabat berada di situ, salah satunya Abu Hurairah, maka ketika itu Nabi menghampiri ketiganya. Ada tiga sahabat yang bermunajat kepada Allah di waktu-waktu yang bukan di waktu-waktu sholat. Maka
Kemudian Nabi memberikan semacam peluang kesempatan bagi tiga sahabat ini agar masing-masing berdoa, dan Nabi berkenan mengamini setiap doa mereka. Tentu saja ini merupakan kesempatan emas bagi tiga sahabat ini, sesuatu yang istimewa karena mereka tahu aminnya Rasulullah adalah doanya Rasulullah. Doanya Rasulullah itu jaminan mutu. Maka bergegas sahabat pertama berdoa dengan doa yang panjang, banyak. Semua apa yang terlintas dalam cita-citanya, target di dalam hidupnya, di dunia, di akhirat dikemukakan, dan satu persatu Nabi mengamininya. Begitupun dengan sahabat yang kedua pun juga tidak kalah panjangnya. Doa-doa semua dipanjatkan apa yang terlintas di benaknya. Lalu yang ketiga Abu Hurairah, beliau berdoa dengan dua doa yang pendek. Satu doa beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka bima sa'ala sahibai. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan permohonan yang dimohonkan oleh dua orang sahabatku. Meskipun pendek tapi dapat ya, dua kali panjang kali lebar tadi ya. Nah, yang kedua beliau berdoa, wa as'aluka min ilmin la yunsa, dan aku mohon kepadamu ilmu yang tak pernah terlupa. Maka di kemudian hari beliau memang memiliki ilmu yang luar biasa, karena setiap kali beliau mendengar dari Rasulullah suatu hadis, beliau tidak lupa. Makanya beliau paling banyak riwayat hadisnya, sebanyak 5.374 hadis. Nah, ketika mendengar doa dari Abu Hurairah ini, dua sahabat tadi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami berdoa lagi dan tolong diamini lagi. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Beliau mengatakan, sabaqakuma biha al-ghulamud dausi. Sahabatmu dari Daus ini, Ad-Dausi, yakni Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, Abu Hurairah, dia telah memenangkan perlombaan kalian berdua. Ya. Ini tentang Abu Hurairah yang meriwayatkan paling banyak hadis. Selebihnya, karena ini sifatnya pengulangan, kita cukupkan masuk kepada matan berikutnya. Dari Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yagharu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Allah Ta'ala itu cemburu. Jadi kita mensifati Allah itu dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya sifatkan. Kita jangan mensifati Allah dengan apa-apa yang tidak Allah dan Rasulnya sebutkan. Jangan ngarang-ngarang sendiri, ya. Karena kita ini hamba, kemudian sedangkan Allah itu mengetahui segala hal tentang hambanya, tapi ilmu seorang hamba tentang Allah itu sangat terbatas. Kita mengimani apa-apa yang Allah dan Rasulnya informasikan pada kita. Adapun selebihnya kita kemudian ya mensifati Allah sebagaimana yang Allah telah sifatkan atas dirinya ataupun yang disifati Rasulullah SAW atasnya. Allah itu cemburu. Bagaimana cemburunya Allah? Cemburunya Allah itu ayatil mar'u ma haramallah. Ketika ada seseorang menjamah, melanggar apa yang Allah haramkan atasnya, ya. Supaya kita lebih jelas memahami apa makna ghirah, ya. Apa itu ghirah, apa itu cemburu. Nah, kenapa kita seringnya ada memaknai yang agak berbeda atau yang terlintas kita. Kalau ghirah itu artinya semangat gitu ya. Wah, ghirahnya bagus. Berarti apa? Semangatnya bagus. Tapi kalau kita bicara cemburu, apa arti cemburu? Ya cemburu yang menukai gitu ya. Jadi, apa hubungan cemburu sama semangat? Nah, ini supaya kita nanti bisa memahami pembagian dari apa itu cemburu. Yang pertama bahwa cemburu itu memang satu sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya, tapi cemburu juga ada sifat bagi manusia, ya. Tapi tentu saja segala sifat-sifat Allah Ta'ala itu sifatnya sempurna, ya.
sifatnya sempurna. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa ghirah itu ada dua. Ghirah itu ada dua. Pertama, ghiratul haq. Ghiratul haqqi ta'ala ala 'abdihi. Yang kedua, wa ghiratil 'abdi li rabbih. Yakni kecemburuan Allah Ta'ala atas hambanya, dan yang kedua kecemburuan hamba karena Rabb-nya. Ini cemburu yang sifatnya positif, ya. Ghirah itu ada dua, saya ulangi, ghirah itu ada dua. Satu, ghirahnya Allah Ta'ala atas hambanya, dan yang kedua ghirahnya seorang hamba karena Allah Ta'ala, ya. Karena kecemburuan Allah Ta'ala atas hambanya, maka Allah itu mengharamkan perbuatan-perbuatan yang kotor, ya. Allah tidak ingin hambanya melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang itu merupakan kedurhakaan kepada Allah, ya. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, la hada aghyaru minallah. Tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada Allah. Falidzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan karena kecemburuan Allah itulah Allah mengharamkan perbuatan keji, ya, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Nah, jadi kita memahami kenapa hadis ini masuk di bab al-muraqabah. Kenapa hadis ini masuk di bab al-muraqabah? Ketika kita memahami Allah itu cemburu, dan cemburunya Allah adalah ketika seorang hamba melanggar larangan-larangannya, maka pesan yang ada di dalam hadis ini, jangan sampai Allah cemburu atas kita. Allah tidak suka ketika kita bermaksiat kepadanya, baik itu di saat banyak orang maupun sendirian. Allah tidak suka, Allah sudah menganugerahkan nikmat kepada kita, sementara kita menggunakan nikmat tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya. Kalau cemburunya sesama kita, yaitu paling cuma bisa dongkol saja, ya. Paling cuma bisa ngomel aja, paling cuma bisa ya mungkin bikin status gitu, ya. Tapi kalau cemburunya Allah kepada hambanya, dia tuh maha kuasa, bisa mencabut nikmat seketika, bisa seketika menggantikan nikmah dengan nikmah. Apa beda nikmah dengan nikmah? Nikmah itu anugerah, nikmah itu bencana. Jadi jangan salah baca, ya. Nanti karena semangatnya mungkin lagi belajar tahsin tapi nggak pas, gitu, ya. Atas nikmah dari Allah. Nikmah itu bencana, ya. Nikmah dengan nikmah. Allah kuasa seketika menggantikan nikmah dengan nikmah. Maka takutlah akan kecemburuan Allah, ya. Takutlah kita ini, ya. Jangan sampai Allah marah, Allah itu cemburu kepada kita karena melakukan apa-apa yang tidak Allah kehendaki. Nah, makanya ini masuk di bab tentang al-muraqabah, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang kedua, ghirah yang kedua adalah ghiratul abdi li rabbih. Kecemburuan seorang hamba karena Allah. Ini sisi positif. Ada juga yang sisi negatifnya itu kecemburuan seorang hamba kepada Allah. Nah, ini lancang sekali, ya. Kecemburuan hamba kepada Allah itu seburuk-buruk cemburu. Ya, ini kalau Allah yang dipuji dia cemburu. Kenapa Allah yang dipuji? Gitu, ya. Kalau yang diucapkan la ilaha illallah, wah, marah dia. Tapi kalau yang disebut itu sesembahan yang lain, Tuhan yang lain, dia senang. Itu cemburu kepada Allah, ya. Tapi sisi positif cemburu yang positif adalah cemburu karena Allah.
Ini harus dibedakan. Ghiratul abdi li rabbih. Kecemburuan seseorang karena Allah. Nah, kecemburuan seseorang karena Allah ini pun terbagi menjadi dua. Ghirah seorang hamba ya, karena Allah, ini dua-duanya adalah positif. Ada dua macam. Yang pertama adalah kecemburuan seorang hamba karena Allah yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah ghirah seorang hamba karena Allah yang terkait dengan perilaku orang lain. Nah, masuk di poin pertama dari ghirah seorang hamba. Maksud ghirah atau cemburunya seseorang karena Allah yang pertama itu, yakni yang berhubungan dengan dirinya sendiri, dia akan merasa kecewa, menyesal, marah kepada dirinya sendiri ketika dia tidak menunaikan hak-hak Allah. Ketika dia tidak menunaikan hak-hak Allah. Ya, ini ada penyesalan. Orang-orang yang dia imannya subur, imannya terjaga, maka dia peka sekali terhadap sisi-sisi kekurangan dirinya. Ya. Jika didapati dirinya melakukan taksir ataupun pengurangan terhadap hak Allah, meremehkan di antara apa-apa yang dilakukan ketika berkhidmat kepada Allah, kok dia ada sisi-sisi kekurangan, dia semacam menyesal atau kecewa kepada dirinya sendiri. Tapi kekecewaan yang sifatnya positif, yang kemudian dia akan melakukan, ini bagian dari muraqabah, maka kemudian dia akan memperbaiki diri. Ya. Jadi ketika seorang yang saleh suatu kali dia tergelincir, ya, maka dia akan segera bangkit. Ya. Ketika terbujuk oleh rayuan setan, ya, udah kebacut, maka dia akan membalasnya. Ya, akan membalas dengan apa? Dengan taubat, ya, dan kemudian memperbaiki diri. Kecemburuan seorang hamba yang terkait dengan diri sendiri, misalnya ada contoh bagaimana para orang-orang saleh terdahulu ketika terlewat dari suatu kebiasaan baik, mereka menyesal, ya, lalu menggantinya, ya, dengan perbuatan baik. Umar ibn Khattab pernah tertinggal sholat jamaah asar, ya, karena dulu juga tidak pakai mic seperti sekarang ini, ya. Suatu kali sedang di ladang, pulang itu jamaah asar sudah bubar, ya. Betapa beliau menyesal sampai kemudian beliau menjadikan ladang yang tadi dia gegara ladang dia terlambat sholat, maka ladangnya langsung disedekahkan karena Allah. Ada yang berani seperti itu? Ya. Ngelapi mobil, ya, mobilnya masih kinclong, masih baru. Wah, tahu-tahu karena pas mati lampu, ya, habis ada angin, ya, mati lampu. Ini kok belum dengar adzan, jangan-jangan sudah selesai. Ya, ternyata ke masjid bener, jamaah sudah selesai. Apa sih gara-garanya tadi? Kok sampai terlambat sholat? Oh, ngelapin mobil, mobilnya langsung disedekahkan. Jadi mobil layanan umat, masya Allah. Ya. Ada yang berani begitu? Ya. Ya, wani nek ditu mobilnya dhewe, ya. Nah, ini ini semacam kecemburuan yang berhubungan dengan diri sendiri. Abdullah bin Umar, putra dari Umar ibn Khattab, suatu kali terlambat sholat jamaah isya 1 rakaat saja. Terlambat 1 rakaat. Ya. Ketika beliau terlambat 1 rakaat, maka beliau berkomitmen malam itu tidak tidur. Ya. Malam itu akan dihabiskan untuk sholat. Kenapa? Ini sebagai bentuk teguran terhadap diri sendiri. Ya. Karena kita ini harus mencintai diri kita sendiri. Dan cemburu itu adalah bukti dari cinta. Tidak ada cinta kalau tidak ada cemburu. Ya. Jadi kalau masih ada cemburu berarti apa? Ada cinta. Nek rano cemburu berarti tidak cinta. Ya. Nah, makanya
sebagai bukti bahwa dia mencintai dirinya ketika dia melakukan taksir terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya, bahkan meskipun itu hanya sebuah keutamaan bukan sebuah kewajiban, ya, dia akan tetap bagaimana apa? Akan membayarnya, ya, sebagai teguran terhadap dirinya. Dan berapa banyak para ulama yang setelah mereka muraqabatullah, kemudian setelah mereka muhasabah, ya, maka kemudian mereka itu membayar, ya, atau apa istilahnya, membalas dirinya, menegur dirinya dengan melakukan hal yang lebih berat dari apa yang dia tinggalkan. Bukankah sholat tepat waktu berjamaah, ya, dari awal sampai akhir itu lebih ringan daripada sholat semalam suntuk, ya. Maka ketika seseorang seperti Abdullah bin Umar, dia itu tertinggal 1 rakaat, maka dia balas dirinya, dia tegur dirinya karena kecemburuannya, ya, atas dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan peremehan terhadap hanya Allah? Maka dia menegur dirinya dengan melakukan hal yang lebih berat, ya, yakni sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk jelas lebih berat daripada tadi cuma hadir, ya, barangkali 5 menit lebih awal, ya. Tapi ini dia harus membayar dengan itu. Kenapa? Sebagai bentuk bahwa dia memang punya rasa cemburu karena Allah yang berhubungan dengan dirinya. Karena dia mencintai jiwanya, dia ingin selamatkan jiwanya, ingin selamatkan dirinya, maka dia tidak rela kalau dirinya dalam keadaan meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dahulu para sahabat yang melakukan hal yang sama, ya. Abdullah bin Umar juga di kali lain, beliau suatu kali mendengar tentang hadis Nabi, orang yang menyolatkan jenazah dia mendapatkan 1 qirat. Kemudian kalau mengantarkannya sampai ke kuburan, maka dia mendapatkan 2 qirat, ya. Begitu. Jadi maksud qirat di situ adalah jadi 2 qirat, yang satu yang ukuran paling kecil adalah sebesar gunung Uhud, ya. Jadi orang yang dia menyolatkan kemudian mengantarkan sampai kubur, maka dia mendapatkan 2 qirat, di mana dari 2 qirat ini yang paling kecil seukuran gunung Uhud, ya. Maka apa yang kemudian dirasakan oleh Abdullah bin Umar, ya, beliau itu merasakan semacam kekecewaan ataupun penyesalan yang luar biasa, dengan mengatakan kalau begitu berapa qirat yang sudah saya tinggalkan, berapa qirat yang sudah saya buang, ya. Padahal itu sifatnya fardu kifayah, gitu ya. Fardu kifayah itu sesuatu yang ketika sudah terpenuhi, ya, oleh sebagian, saqata 'anil baqin, maka sebagian yang lain tidak terkena kewajibannya, ya. Dan itu sudah terpenuhi, sudah ada kaum muslimin yang menyolatkan, sudah ada yang yang membawanya sampai pada pemakaman. Tetapi ketika dia tidak terlibat di situ, dia merasa kehilangan, ya. Sudah kehilangan berapa qirat. Jadi apa yang tidak dikerjakan itu sebagai sebuah kehilangan. Kalau kita kan enggak, ya. Kalau kita itu kan cuma tidak dapat pahala itu aja kan. Ini beda loh, ya. Misalkan kalau kita jadikan kesempatan itu sebagai sebuah kekayaan kita, ketika kita tidak ambil maka kita kehilangan. Tapi kalau itu cuma sebagai bonus bagi kita tidak mendapatkannya, ya kita cuma tidak dapat itu aja, gitu, ya. Tidak merasa kehilangan, ya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Abdullah bin Umar, dan itu adalah bukti kecemburuan dia karena Allah yang berhubungan dengan dirinya sendiri, ya. Yani dia tidak ingin dirinya ini melakukan sebentuk keturhakaan, bahkan pengurangan hak terhadap Allah SWT. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cemburu seorang hamba karena Allah yang berhubungan dengan
perilaku orang lain. Ya. Yakni dia tidak ingin, dia tidak rela, dia juga tidak suka ketika ada maksiat yang dia lihat. Meskipun yang melakukan bukan dirinya. Ya. Meskipun yang melakukan bukan orang-orang yang dekat dengannya. Meskipun yang melakukan adalah orang yang jauh darinya. Ya. Kalau apa-apa yang Allah gariskan dilanggar, ya, kemungkaran itu ada, dia ada rasa cemburu, rasa ghirah. Ya. Ini gimana ini? Haknya Allah disepelekan. Ya. Karena setiap kemungkaran itu artinya apa? Itu bentuk durhaka kepada Allah, bentuk kedoliman kepada Allah. Ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Jadi sebagaimana Allah cemburunya itu ketika dia disekutukan, maka seorang mukmin cemburu karena Allah yang berhubungan dengan orang lain. Tatkala ada kesyirikan, dia ada cemburu. Ya. Tatkala Allah dilecehkan, ya, agamanya Allah diperangi, kemudian termasuk saudara-saudara seiman, orang-orang yang beriman pada Allah itu sebagaimana hari ini, ya, mereka sedang diserang, mereka sedang dirusak kehormatannya, mereka yang sedang kaum muslimin yang mereka sedang ya dibuli oleh orang-orang Yahudi, itu ada rasa cemburu, ya, ada rasa cemburu. Karena cemburu itu sifatnya dia tidak ingin siapa yang dia cinta itu dilecehkan. Ya. Kalau Anda mencintai istri Anda, mencintai anak Anda, maka Anda akan merasakan sakit hati ketika mereka dilecehkan, ya, mereka disakiti. Kita akan sakit hati. Nah, itu adalah ghirah. Ya. Kalau memang kita punya ghirah, ya, maka tentu kita juga akan merasakan bagaimana kepedihan saudara-saudara kita, dan kita akan ada muncul sakit hati, ya, kepada orang-orang yang telah mendolimi saudara-saudara kita. Ya. Apalagi ini terkait dengan banyak hal, ya, di Palestina ini. Satu, mereka adalah saudara iman kita. Pada saat kita menerima Islam sebagai agama kita, itu harus kita pahami sudah satu paket. Kita juga harus menerima Muslim yang lain sebagai saudara kita. Ya. Jadi tatkala kita sudah mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina, kita rela agama Islam itu menjadi agama kita, sudah satu paket di situ. Kita harus menjadikan Muslim yang lain sebagai saudara kita, dimanapun mereka berada, apapun bahasa keseharian mereka, apapun warna kulit mereka, mereka adalah saudara kita. Ya, sudah satu paket dengan keislaman kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam hadis Nabi juga bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ini sudah satu paket. Sudah satu paket. Ya. Dulu di zaman Rasulullah ketika di Madinah, ada seorang muslimah, dia berjilbab, bercadar. Dia itu ke pasar, dia menyepuhkan emas kepada seorang tukang sepuh, yang tukang sepuh itu adalah seorang Yahudi. Ya. Pada saat dia layani itu, tapi dengan sengaja dan diam-diam, tukang sepuh yang Yahudi tadi mencangkolkan baju muslimah tadi di paku yang menjadi yang ada di ala dia itu. Ya. Sampai ketika wanita tadi berdiri, hingga kemudian bajunya sobek kecantol sehingga auratnya terbuka. Ya. Dan itu kemudian diiringi latar tertawanya orang-orang Yahudi karena merasa bisa melecehkan seorang muslimah. Maka atas kejadian ini ada seorang sahabat, ya, ada seorang muslim yang mengetahui itu, ya, marah dia. Ini cemburu karena Allah. Ya. Ini cemburunya karena
Allah. Maka dibunuhlah orang Yahudi tadi. Dan setelah dia membunuh orang Yahudi tadi, gantian dia dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan itu kemudian menjadi masalah besar. Apa? Sampai Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat mengepung Yahudi Bani Qainuqa, ya, sampai mereka menyerah dan kemudian mereka semua diusir dari Madinah. Ya. Itu gara-gara kecemburuan. Ya. Nah, makanya selayaknya kita juga rasa cemburu kita hadir di momen seperti ini. Ya. Ada saudara Muslim kita yang dibantai oleh Zionis Yahudi, ya, itu semestinya ada apa? Kecemburuan. Ya. Kecemburuan itu minimalnya adalah keberpihakan. Ya. Minimalnya adalah keberpihakan kita. Ya. Kalau sudah jelas dua kubu seperti itu kok masih ada yang apa? Nyinyir sama mujahidin di Gaza, masih nyalahin muslimin Palestina, itu menunjukkan apa? Cacat ghirahnya. Ya, cacat ghirahnya. Ketika Nabi menyebutkan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah muslim, saudara muslim yang lain. Diikuti dengan kalimat la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu wa la yakdibuhu. Satu muslim itu saudara muslim yang lain, maka tidak layak mendoliminya, baik mendolimi dengan ucapan ataupun dengan tangan. Ya. Lebih dahsyat lagi mendolimi orang yang sedang didolimi. Ya. Lebih dahsyat lagi mendolimi orang yang sedang didolimi, yang padahal yang sedang didolimi itu adalah saudaranya sendiri. Itu parah di atas parah itu. Ya. Makanya kalau kita ingin mengetahui karakter orang munafik di zaman ini, yang paling tampak itu adalah keberpihakan. Itu penting. Ya. Yang paling tampak itu penampakannya itu ada pada keberpihakan. Karena ini tidak bisa ditutupi oleh orang-orang munafik. Kalau seorang orang munafik itu masih bisa ngomong, saya beriman itu masih bisa ngomong. Tapi keberpihakan itu mereka tidak bisa menutupi. Ya. Ingat apa yang Allah firmankan tentang orang-orang munafik, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman, apa katanya? Amanna, kami beriman. Nah, dia ini kamuflasenya, dia bisa nutupin. Dia ngaku-ngaku saya beriman. Tapi lihat, mereka tidak bisa menutupi keperpihakan mereka. Wa idza laqul ladzina wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza laqau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka sudah kembali kepada gerombolannya, ya, kepada setan-setan mereka, kepada ya habitatnya yang asli, maka mereka mengatakan apa? Kami berpihak kepadamu. Ya. Inna ma'akum, kami bersama kamu. Nah, ini yang tidak bisa ditutupi oleh orang-orang munafik. Ya. Kalau kita takutkan jangan sampai ya diri kita yang termasuk munafik. Udah jelas ada dua pihak yang berseteru seperti itu, ya, nyata gamblang seperti itu, tapi masih juga berpihak kepada orang-orang yang mendolimi saudara kita. Ingat, seandainya kita mendolimi seorang muslim aja, ya, itu sudah menghancurkan hak mereka, ya. Apalagi ketika kita mendolimi orang yang apa? Sedang didolimi juga, yang sedang didolimi saudara kita lagi. Nah, ini parahnya, ya, luar biasa. La yatlimuhu wala yakhduluhu wala yahqiruhu, tidak boleh meremehkan. Ya. Meremehkan apa? Saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, apalagi yang kita remehkan orang yang berjuang. Ya. Dan berjuang mereka itu juga demi apa? Demi untuk mempertahankan hak kaum muslimin. Bukan untuk mereka saja. Jadi bumi Palestina itu ya apa ini bumi yang seharusnya dijaga oleh kaum muslimin sedunia. Nah, karena saudara kita di Palestina itu yang paling dekat, ya, istilahnya kita titip ke mereka. Mereka berjuang mati-matian sementara kita hanya bisa maitu, gitu ya. Ngapain sih kok begitu, ya? Termasuk nyala-nyalain, kenapa sih harus
menyerangkan jadinya banyak korban. Ya. Lah terus kalau enggak mereka itu di embargo, mereka itu di penjara gitu ya, di blokade, kemudian mereka buka blokade itu, ya, kok kemudian disalahin. Jadi mereka itu kemudian serba salah. Ya. Nek meneng wae kira-kira piye? Ya. Mosok dari dulu dijajah sekian tahun kok diam saja, ya. Mana laki-laki mereka kan begitu, ya. Tapi begitu bergerak disalahin, ngapain bergerak? Kan jadi banyak korban. Terus karemu kan piye gitu loh, ya. Makanya ya silahkan tanya sama para pahlawan itu, kenapa Bandung harus menjadi lautan api, ya. Kenapa dulu Diponegoro itu melawan, ya. Kenapa Jenderal Sudirman juga melawan? Iya, ketika mereka melawan penjajah Belanda, itu selalunya penjajah Belanda itu akan membalas dengan apa? Yang lebih besar. Tapi andai tidak ada perlawanan, ya, barangkali Indonesia sampai sekarang juga belum merdeka, ya. Dan itu yang terjadi atas saudara-saudara kita di Gaza, ya, dan secara umum di Palestina. Mereka ini wakil kita di sana yang mempertahankan, ya, yang memperjuangkan bagaimana tetap bahwa Palestina, Baitul Maqdis itu berarti apa? Rumah suci, ya. Rumah suci yang pertama dalam Islam itu berada di dalam pangkuan Islam. Karena Baitul Maqdis itu termasuk Al-Aqsa itu adalah tanah yang bahkan sekitarnya itu diberikan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi tanah di sekelilingnya. Itu tanah yang berkah. Maka Baitul Maqdis pun juga kalau kita sholat di sana itu nilainya berapa? Nilainya 500, ya. 500 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain, ya, kecuali Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, ya. Jadi kembali kepada tadi, ya, hak seorang muslim itu tidak boleh mendoliminya, tidak boleh meremehkannya, wala yakdzibu, tidak boleh juga mendustakannya, ya. Kalau ada dua kabar, yang satu datang dari Zionis Yahudi, yang satu datang dari, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin, mana yang kita percaya? Ya. Aneh sekali kalau kemudian orang-orang lebih percaya berita-berita dari orang-orang Zionis Yahudi, ya, daripada berita-berita yang dipublish, berita-berita yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Gaza misalnya, ya. Ini udah mereka sendirian, mereka menginformasikan dipaidu, kira-kira gimana, ya. Itu kedoliman kita yang luar biasa kalau sampai naudzubillah melakukan hal itu, ya. Wis mung nyawang tok, nyawangnya itu dari ruangan ber-AC istilahnya begitu, ya. Ya. Sementara kemudian saudara-saudara kita biarkan mereka berjuang sendirian, ya. Mereka menginformasikan, lalu kita paidu, ya. Kita tidak membenarkan berita-berita mereka. Nah, ini artinya kita sudah merusak, ataupun kita tidak memberikan hak untuk saudara-saudara kita. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu muslim bagi muslim yang lain itu saudara. Sudah selayaknya kita itu menjadikan mereka dimanapun mereka berada itu sebagai satu tubuh dengan kita. Nabi memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah antara muslim satu dengan muslim yang lain. Ini terkait juga dengan seberapa cemburunya kita, ya. Kalau kita ini mengakui muslim yang lain itu satu tubuh dengan kita, maka kita akan punya kecemburuan, ya. Kita tidak ingin orang-orang yang kita cintai itu dilecehkan oleh orang lain, ya. Didolimi oleh orang lain, kita tidak akan rela, ya. Nabi memberikan satu perumpamaan sangat indah tentang bagaimana hubungan muslim satu dengan muslim yang lain.
matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang mukmin sesama mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, saling empati itu seperti satu tubuh. Idza istaka adwun tada'alahu sairul jasad bisahri wal humma. Apabila salah satu anggota badan itu menderita sakit, maka itu menyebabkan seluruh anggota badan juga merasakan sakit. Minimalnya bil humma bisahri wal humma. Dia tidak bisa tidur, dia akan merasakan demam sekujur tubuh. Ya. Jadi semua terasa. Ya. Sementara hari ini ya itu masih semacam terpisah, mereka di sana, kita di sini. Mereka di sana dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dengan derita, dengan luka, ya, dengan darah, ya. Sementara kita di sini ya kita di sini dengan aktivitas biasa sampai perasaan pun tidak hadir, ya. Makanya senantiasa kita jangan lupakan saudara-saudara kita, ya, utamanya yang sekarang ini baru menghadapi ujian besar, di doa-doa kita, ya, di waktu-waktu mustajabah kita di dalam doa, jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita, utamanya hari ini yang sedang di Palestina. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kembali kepada hadis ini. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ghairah atau cemburu, dan cemburunya Allah itu ketika ada seorang hamba dia melanggar apa-apa yang Allah haramkan, ya. Termasuk juga kecemburuan Allah itu utamanya ketika ada hambanya yang menyekutukan Allah, itu makanya disebut orang yang musyrik itu, kesyirikan adalah kedzaliman yang besar karena dia telah memperlakukan Allah tidak sebagaimana mestinya, ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah satu kedzaliman yang besar, ya. Yang membuat Allah cemburu ketika Allah diduakan, Allah ditigakan, Allah diempatkan, ya. Yang itu dimana mengibadai Allah secara esa itu adalah merupakan hak Allah, ya. Maka ketika hak Allah itu diambil atau diserobot, ya, dimana seseorang hamba itu menduakan Allah, maka Allah akan murka, ya. Suatu kali Rasulullah itu memboncengkan Mu'ad, ya, maksudnya adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu seorang sahabat yang ahli ilmu, ya. Beliau adalah a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling pintar tentang halal dan haram, itu Mu'ad bin Jabal, ya. Dia juga menjadi imamul ulama yaumal qiyamah. Imam dari para ulama pada hari kiamat adalah Mu'ad bin Jabal, ya. Mu'ad juga disebut oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai mirip dengan Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika Allah berfirman, Inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Inna Mu'adan kana ummah. Sesungguhnya Mu'ad itu adalah satu umat. Kenapa? Maksudnya ummah di sini adalah imaman yuqtada bih, seorang imam yang diikuti, ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan makna ummah di situ adalah alladzi yu'allimun nasal khair, yaitu orang yang mengajarkan kebaikan. Dia punya ilmu, diajarkan pada orang lain, itu adalah ummah. Dan begitu yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal, sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa inna Mu'adan kana ummah. Suatu kali Rasulullah memboncengkan Mu'ad, lalu dia bertanya pada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Ya. Maka Mu'ad ketika itu dengan tawadhu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Allah dan Rasulnya, ya, lebih tahu. Jawaban ini
menunjukkan juga Mu'adz pengen segera tahu apa itu jawabannya. Ya. Beliau memahami juga bahwa pertanyaan dari Nabi ini sebagai intibah bil qaul. Itu untuk menarik perhatian Mu'adz. Siapa tahu yang di belakang lagi tidur, bukan yang di belakang sini ya, maksudnya yang di belakang Rasulullah, siapa tahu lagi tidur, makanya disapa ya. Mungkin sekarang hello dia. Nah, dia katakan ya Mu'adz, Mu'adz. Ya. Kemudian beliau bertanya, itu sebagai intibah bil qaul, untuk menarik perhatian. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Jadi Allah punya hak, hamba juga punya hak. Apa itu hak Allah? Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah para hamba semuanya itu beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan dengannya satu apapun. Ya. Itu hak Allah atas hambanya. Ya. Maknanya ketika seseorang menyekutukan Allah, maka dia telah menyerobot haknya Allah. Ya. Yang itu akan menyebabkan Allah murka kepadanya. Itu kedzaliman yang paling besar dan layak baginya untuk mendapatkan siksa yang paling pedih. Ya. Karena dia telah membuat marahnya Allah, ya. Dia telah membuat cemburunya Allah SWT. Karena cemburunya Allah tidak ingin ya dirinya disekutukan dengan yang lain. Ya. Lalu apa yang didapat oleh seorang hamba ketika dia tidak menyekutukan Allah dalam ibadah? Ya, alla yu'adzab. Hamba itu tidak akan diazab selagi dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah saja. Ya. Ini makanya sisi keutamaan dari kalimat la ilaha illallah, ya, sisi keutamaan dari mentauhidkan Allah SWT. Ya. Di sisi yang lain ini adalah merupakan bahayanya orang yang menyekutukan Allah. Sampai Nabi juga mengatakan tintani mujibatan, ada dua kepastian. Ya. Harga mati tidak boleh ditawar lagi. Dua hal ini. Harga mati tidak bisa ditawar lagi. Tintani mujibatan, dua hal yang pasti, ya. Dua kepastian. Tidak ada tawar menawar lagi. Apa itu? Man mata wala yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka pasti dia masuk jannah. Di sini menggunakan kata dakhala. Ya. Ini fi'il apa ini? Halo yang sudah belajar bahasa Arab? Ya. Dakhala wazannya itu fa'ala. Ya. Fa'ala itu wazan apa ini? Fi'il? Fi'il apa? Ketika ayo jangan malu-maluin Ustaz Hamdan ini ya. Jangan bikin cemburu Ustaz Hamdan ini ya. Dakhala itu fi'il madhi ya, fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Padahal ini belum terjadi. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, ya, maka dia dakhalal jannah. Ya. Dia belum masuk surga, tapi dikatakan dakhalal jannah. Ya. Kata kerja menggunakan fi'il madhi padahal belum terjadi itu sebenarnya sebagai takkid, sebagai penegasan bahwa itu pasti terjadi. Saking pastinya seakan-akan sudah terjadi. Gitu ya. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti dia masuk jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Nah, makanya hati-hati dengan cemburunya Allah ya. Ini yang pertama kali, terutama sekali Allah cemburu kalau diduakan. Ya. Jangan sampai beribadah kepada Allah dengan disertai beribadah kepada yang lain, ya, yakni perbuatan syirik. Dan selebihnya juga Allah itu cemburu ketika
hambanya itu melakukan kemaksiatan, melanggar apa-apa yang telah Allah gariskan. Semoga Allah menjadikan kita semua yang hadir termasuk di antara hamba-hambanya yang bertauhid kepada Allah, di antara hamba-hambanya yang bisa mempraktekkan cemburu karena Allah. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.